Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Pisilia dari PGMI Angkatan 17 dengan nomor NIM 11720909016. Izin memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam materi Khulafaur Rasyidin pada mata pelajaran SKI kelas 5 MI. Pemaparan pertama mengenai latar belakang masalah. Nah, di sini ada pendidikan itu sebagai pengajaran, sistem pengembangan intelektual, juga akhlak karimah, sejalan dengan pengertian dari Bapak Anas Salahuddin yang menjelaskan bahwa pendidikan itu adalah proses mendidik, membina, membimbing, kemudian memberikan bantuan, juga mentransfer atau menyalurkan ilmu pengetahuan. Nah, sejalan dengan tujuan dari bangsa Indonesia, ya ini ingin mencerdaskan bangsa, juga memiliki akhlak yang mulia dalam setiap individu manusia itu. Nah, di mana dalam proses mencerdaskan ini adanya penyaluran ilmu pengetahuan dalam pendidikan, kemudian sedangkan untuk membentuk akhlak karimah ini adanya dalam pendidikan itu adanya proses mendidik, membina, juga memberikan bantuan. Nah, pendidikan ini dilakukan untuk membimbing agar mencapai akhlak yang baik. Namun saat ini degradasi akhlak atau penurunannya kualitas akhlak banyak sekali terjadi pada remaja, di mana sering dikaitkan dengan gagalnya pendidikan agama di sekolah. Jadi penurunan kualitas akhlak ini, orang-orang sering mengira bahwa pendidikan agama di sekolah itu kurang baik. Terlihat bagaimana zaman sekarang banyaknya terjadi kenakalan-kenakalan remaja seperti pencurian, kemudian kekerasan, kemudian adanya tawuran, kemudian uh, apa narkoba seperti itu dan sebagainya. Apalagi pada zaman corona seperti ini, orang-orang seperti anak-anak terfokuskan pada alat elektronik sehingga mereka dapat menonton apa saja yang tidak baik dan bisa menjadikan mereka untuk berbuat hal-hal yang tidak baik seperti itu juga. Gitu. Namun karena adanya degradasi akhlak ini terjadi terus-menerus di setiap tahunnya, terus meningkat, pemerintah tidak tinggal diam. Jadi pemerintah ini tuh akhirnya mengeluarkan sebuah inovasi yang akan memperbaiki proses pembelajaran, proses pembentukan akhlak seperti itu dengan mengeluarkan yang disebut dengan kurikulum. Nah, kurikulum ini tuh sifatnya itu terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Nah, sampai saat ini kan adanya kurikulum 2013, kenapa ada yang sering disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi dan berbasis kompetensi dan karakter seperti itu untuk memperbaiki akhlak-akhlak anak yang memang setiap masanya semakin menurun akhlaknya seperti itu. Dalam kurikulum ada yang namanya kompetensi inti. Nah, kompetensi ini mencakup 4 hal. Yang pertama KI 1 itu adanya aspek spiritual, KI 2 aspek sikap, KI 3 aspek pengetahuan, dan aspek yang keempat KI 4 itu adalah aspek psikomotor. Nah, ada mengambil dari aspek pertama dan aspek kedua, memfokuskannya pada dua hal tersebut, ya ini menanamkan aspek spiritual dan sikap dengan menguatkan pendidikan akhlak sejak dini. Jadi aspek spiritual dan sikap itu menjadi tujuan penting dalam ketercapaiannya suatu pembelajaran dalam membentuk akhlak manusia. Menjadikan manusia itu berakhlak mulia, kemudian beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentinglah pihak sekolah untuk terus meningkatkan penanaman aspek spiritual dan sikap bagi peserta didik dengan menerapkan nilai-nilai pendidikan akhlak. Jadi dari aspek-aspek spiritual dan sikap tadi kita terapkanlah melalui nilai-nilai pendidikan, bagaimana hubungan manusia kepada Allah, kemudian kepada sesama manusia, kemudian kepada Allah, kepada makhluk Allah, juga kepada lingkungan sekitar maupun kepada diri sendiri. Nah, dalam masalah yang saya tarik tersebut bisa melalui kisah teladan, kemudian kisah-kisah akhlak yang baik
keteladanan yang baik dari para sahabat-sahabat Rasul maupun dari Rasul itu sendiri. Nah, dari yang saya angkat ini yaitu dari para khulafaur rasyidin. Nah, materi khulafaur rasyidin ini ternyata ada dalam mata pelajaran SKI. Nah, sehingga mata pelajaran SK ini mampu membantu dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak bagi peserta didik. Jadi penanaman nilai-nilai pendidikan akhlak ini tidak hanya ada di pembelajaran pembelajaran akidah akhlak saja, namun bisa melalui mata pelajaran lain. Contohnya seperti SKI yang saya ambil materinya ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah juga tujuan penelitian. Nah, untuk rumusan masalah di sini saya ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pembahasan materi khulafaur rasyidin pada mata pelajaran SKI kelas 5 MI beserta macam-macam bahasannya dan tujuannya untuk mengetahui isi pembahasan dari materi khulafaur rasyidin pada mata pelajaran SKI kelas 5 MI. Yang kedua, nilai-nilai pendidikan akhlak apa saja yang terdapat dalam materi khulafaur rasyidin pada mata pelajaran SKI kelas 5 MI dan tujuannya untuk mengetahui nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam materi khulafaur rasyidin pada mata pelajaran SKI kelas 5 MI. Yang ketiga, bagaimana penerapan metode keteladanan para khulafaur rasyidin dalam pembentukan nilai-nilai pendidikan akhlak peserta didik dengan tujuan penelitiannya untuk menerapkan metode keteladanan para khulafaur rasyidin dalam pembentukan nilai-nilai pendidikan akhlak peserta didik, seperti itu. Untuk manfaatnya seperti ini, ada yang pertama secara teoritis, hasil penelitian ini menjadi penambah wawasan keilmuan nilai-nilai pendidikan akhlak khulafaur rasyidin pada mata pelajaran SKI. Yang kedua, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bantuan pemikiran untuk perbaikan nilai akhlak siswa MI dengan metode keteladanan khulafaur rasyidin. Sedangkan yang kedua itu secara praktis, yang pertama untuk siswa itu dapat diharapkan untuk memberikan gambaran penelitian itu diharapkan untuk dapat memberikan gambaran akhlak karimah dari khulafaur rasyidin serta menjadikan keteladanan yang patut untuk dicontoh siswa. Bagi guru dan orang tua itu penelitian ini menjadi metode pembelajaran untuk membina dan menanamkan akhlak kepada anak atau siswa dengan keteladanan para khulafaur rasyidin. Dan yang ketiga itu bagi peneliti, untuk peneliti sendiri maupun penelitian di luar sana, penelitian ini dijadikan tambahan referensi untuk para peneliti dalam menganalisis nilai-nilai pendidikan akhlak dalam berbagai materi mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Nah, selanjutnya kerangka berpikir. Nah, pendidikan itu kan tadi tujuannya untuk mencerdaskan bangsa dan memperbaiki akhlak ya. Nah, dalam memperbaiki akhlak ini harus adanya akhlak ini di sini diartikan sebagai suatu keadaan jiwa yang melekat dalam jiwa yang terjadi secara spontanitas karena adanya kejadian yang terus-menerus dilakukan sehingga menjadi jati diri dalam diri kita sendiri gitu. Nah, dalam hal tersebut butuhnya bimbingan, butuhnya pembinaan sehingga akhlak tersebut bisa terus-menerus dilakukan, hal baik tersebut bisa terus dilakukan. Apa saja ruang lingkup dari pendidikan akhlak? Yang pertama adanya akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akhlak terhadap manusia, di mana dalam akhlak terhadap manusia ini saya mengambil 3 poin. Yang pertama akhlak kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, akhlak kepada diri sendiri dan akhlak kepada masyarakat. Nah, dalam nilai pendidikan akhlak ini, ruang lingkupnya pendidikan akhlak seperti ini, nah ada yang dinamakan materi khulafaur rasyidin pada mata pelajaran SKI kelas 5 MI. Apa saja materi yang ada dalam materi khulafaur rasyidin yang ada pada mata pelajaran SKI kelas 5 MI itu? Yang pertama, kisah teladan Abu Bakar sebagai sahabat dan khalifah. Yang kedua, kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Yang ketiga, kisah teladan Utsman bin Affan sebagai sahabat dan khalifah. Dan yang keempat, kisah teladan Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat dan khalifah. Nah, adanya ruang lingkup pendidikan akhlak, juga materi khulafaur rasyidin ini, maka dari kisah teladan ini dan hubungan mereka terhadap Allah, makhluk Allah, maka kita gunakan metode keteladanan untuk membentuk nilai-nilai pendidikan akhlak bagi peserta didik. Metode keteladan ini adalah metode yang sangat tepat untuk diberikan kepada peserta didik, untuk diajarkan kepada peserta didik agar peserta didik mampu mengambil ibrah atau mampu mengambil pesan atau contoh dalam diri mereka tentang akhlak para khulafaur rasyidin ini. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini merupakan nilai penelitian yang akan mengambil nilai-nilai pendidikan akhlak pada tokoh khulafaur rasyidin yang terdapat dalam materi pembelajaran SKI. Nah, penelitian terdahulunya ada 3. Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam novel Ketika Cinta Bertasbih. Yang kedua, nilai pendidikan akhlak dalam buku Umar bin Al-Khattab The Conqueror dan relevansinya terhadap pendidikan akhlak kebangsaan siswa. Yang ketiga, analisis nilai pendidikan akhlak dalam film Moga Tuhan Disayang Allah karya Terelie. Nah, untuk kajian pustakanya, yang pertama adanya
nilai-nilai pendidikan akhlak, penjabarannya ada pengertian akhlak, pengertian pendidikan akhlak, juga ruang lingkup pendidikan akhlak. Yang B-nya materi collaboration pada mata pelajaran SKI kelas 5 MI, itu ada mata pelajaran SKI-nya apa saja. Yang kedua, materi collaboration-nya. Yang C itu penerapan metode keteladanan, bagaimana apa itu metode keteladanan dan keteladanan para collaboration. Oke, yang pertama adalah nilai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nilai? Nah, nilai itu didapatkan berdasarkan pengalaman tentang memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Nilai yang dimiliki seseorang berpengaruh pada tindakan yang diambilnya. Jadi nilai itu juga merupakan suatu keyakinan dalam menentukan apakah perbuatan yang akan kita lakukan itu adalah benar atau salah, jelek atau buruk. Nah, yang nantinya akan berdampak pada perbuatan yang akan kita lakukan. Kemudian nilai sendiri itu akan menentukan bagaimana perilaku kita terhadap suatu tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang dinamakan nilai. Sedangkan pendidikan akhlak itu pendidikan dulu. Nah, untuk pendidikan itu merupakan pendidikan adalah proses membina, kemudian mendidik. Dalam Islamnya ada yang dinamakan tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Kalau tarbiyah itu artinya mendidik, mengasuh, menjaga, kemudian memelihara. Kalau ta'lim itu adalah proses menyampaikan ilmu atau memberikan pengertian, memberikan pengetahuan, tanggung jawab. Kemudian kalau ta'dib itu lebih seperti kegiatan bimbingan atau kegiatan pengenalan untuk memperbaiki akhlak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu sebagai suatu proses mendidik, membina, memberikan ilmu, mentransfer ilmu, memperbaiki akhlak, untuk suatu pengajaran maupun suatu pengasuhan kepada untuk melakukan bimbingan yang baik kepada peserta didik. Nah, sedangkan akhlak itu menurut Al-Ghazali, akhlak itu sebuah kondisi di mana seseorang itu akan melakukan tindakan tanpa berpikir dan pertimbangan terlebih dahulu sehingga akhlak itu terjadinya secara spontanitas. Kondisi tersebut itu terjadi secara spontanitas. Sehingga pendidikan akhlak itu pembiasaan kepada anak agar kelak ia tumbuh. Jadi adanya pembiasaan kepada anak agar kelak ia tumbuh menjadi memiliki perangai yang baik atau perangai yang luhur yang menetap dalam dirinya karena penanaman akhlak sejak kecil. Adanya pembiasaan yang dilakukan, kemudian adanya penanaman. Penanaman berarti mendidik, mengasuh, terus melakukan pengajaran kepada peserta didik untuk mendapatkan akhlak yang baik atau perangai yang luhur. Nah, untuk nilai-nilai untuk ruang lingkup pendidikan akhlaknya seperti yang tadi, yang pertama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akhlak terhadap sesama manusia, dan yang akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap masyarakat. Nah, untuk akhlak terhadap Allah itu dibagi menjadi tiga yang akan dijelaskan 3 poin. Yang pertama, takwa. Bagaimana ketakwaan manusia untuk menjauhkan apa yang Allah larang dan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, rasa cinta dan ridho, di mana cinta dan ridho kita itu, jika kita telah mencintai Allah, maka dengan segala ketentuan dari Allah kita akan ridho. Yang ketiga itu ikhlas, di mana kita ikhlas dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjalankan ibadah, itu kita melaksanakannya ikhlas tanpa rasa berat dalam hati kita. Nah, akhlak terhadap sesama manusia yang pertama itu akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk akhlak terhadap Rasulullah itu yang pertama mencintai dan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana rukun iman yang keempat yaitu meyakini Nabi dan Rasul. Nah, meyakini Rasul berarti kita mencintai. Rasa cinta itu akan tumbuh dan sejalan dengan rasa cinta itu akan tumbuh yang membuat kita untuk terus semakin jatuh cinta, untuk semakin mengikuti perintahnya, keharusan, karena mencintai Rasulullah itu adalah sebuah keharusan. Setelah kita mencintai Rasulullah, kita akan memuliakannya. Jadi kalau kita sudah mencintai seseorang, kita akan memuliakan seseorang itu dengan baik untuk agar kita bisa meraihkan ridho dari mereka juga. Nah, yang kedua itu menaati dan meladani Rasulullah. Nah, salah satu menjalankan perintah adalah mengikuti syariat serta menaati Allah, juga menaati Rasulullah. Nah,
menaati Rasulullah itu dengan menjalankan apa yang Rasulullah kerjakan, yang Rasulullah ajarkan, dan meninggalkan apa yang ia larang. Akhlak terhadap diri sendiri ini sesuai dalam buku ya, sesuai dalam sesuai dalam buku mata pelajaran. Yang pertama, akhlak jujur, yakni yang ada pada Abu Bakar, akhlak tegas dan memegang janji itu pada akhlaknya Umar bin Khattab. Yang ketiga itu akhlak sopan dan santun pada Utsman bin Affan, dan akhlak peduli yang ada pada Ali bin Abi Thalib. Nah, untuk akhlak terhadap masyarakat, akhlak terhadap masyarakat di sini berarti meliputi bagaimana sikap kita dalam berinteraksi kepada masyarakat atau berinteraksi kepada sosial, terutama bagaimana seorang pemimpin berinteraksi kepada masyarakatnya, bagaimana seorang pemimpin mampu menjunjung tali silaturahmi, saling mampu menolong, bersikap adil, membela kaum yang lemah, dan sebagainya. Oke, yang kedua, materi Khulafaur Rasyidin mata pelajaran SKI kelas 5M itu ada mata pelajarannya itu ada bab 1 upaya Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah, yang kedua upaya Nabi Muhammad dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim, yang ketiga peristiwa Fatu Makkah, yang keempat Rasulullah dalam peristiwa Fatu Makkah, yang kelima wafatnya Rasulullah, dan yang keenam sampai yang 9 ini adalah kisah Khulafaur Rasyidin, yang keenam Abu Bakar Asy-Siddiq, yang ketujuh Umar bin Khattab, yang kedelapan Utsman bin Affan, yang kesembilan Ali bin Abi Thalib. Nah, materi Khulafaur Rasyidin ini berkaitan dengan kisah teladan Abu Bakar Asy-Siddiq sebagai sahabat, kisah teladannya, dan juga sebagai seorang khalifah, di mana setiap materi Khulafaur Rasyidin ini mencakup 2 poin. Yang pertama kisah teladan para Khulafaur Rasyidin maupun ketika Khulafaur Rasyidin sebagai khalifah. Nah, penerapan metode keteladanan. Oke, metode keteladanan. Apa yang dimaksud dengan metode keteladanan? Keteladanan itu sendiri memiliki makna proses suatu perbuatan yang patut untuk ditiru, yang patut untuk ditiru, yang akan membawa kebaikan. Jadi ada istilahnya sama dengan. Jadi antara peniru dengan yang ditiru itu peniru dengan yang ditiru itu akan sama dia. Yang peniru menirukan sifat jujur, maka yang ditiru menirukan sifat jujur, maka peniru akan menirukan sifat jujur tersebut juga. Nah, bentuk-bentuk peneladanan ini dibagi 2. Yang pertama pengaruh langsung tanpa disengaja. Nah, pengaruh langsung tanpa disengaja ini adanya yang sifat yang tertanam dalam diri seseorang itu yang dapat diteladani. Nah, yang kedua itu pengaruh secara langsung. Nah, adanya perbuatan yang disengaja untuk dapat diteladani. Misalnya, pengaruh langsung tanpa disengaja itu memang seorang guru itu setelah memiliki sifat sopan santun ya ke anaknya, sehingga anak-anaknya itu dapat menilai, oh ibunya sopan santun nih, berarti saya juga harus sopan santun kepada ibunya. Nah, yang kedua, pengaruh secara sengaja, misalnya guru mengajarkan cara berbicara yang jujur. Cara berbicara yang jujur tersebut akan ditiru oleh peserta didik. Peserta didik, oh seperti ini cara berkata yang jujur. Seperti itu. Nah, yang kedua itu keteladanan Khulafaur Rasyidin. Nah, indikator keteladanan Khulafaur Rasyidin itu berdasarkan kompetensi pembelajaran kelas 5 MI yang ada dalam buku. Yang pertama itu sikap Abu Bakar, yakni menghargai dan jujur. Yang kedua sikap Umar bin Khattab tegas dan memegang janji. Yang ketiga sikap Utsman bin Affan sopan dan santun. Yang keempat itu sikap Ali bin Abi Thalib yang peduli. Nah, ke akhlak-akhlak inilah yang dapat anak-anak teladani melalui kisah Khulafaur Rasyidin. Oke, metodologi penelitian yang saya gunakan metodologi pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan kualitatif di sini, pendekatan kualitatif berarti pendekatan kualitatif tanpa adanya unsur hitungan atau angka-angka. Jadi penjabaran melalui uraian singkat atau tulisan-tulisan yang menyimpulkan sebuah materi. Metodenya saya menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research, yang mana
mengumpulkan datanya itu dan informasinya tanpa perlu ke lapangan, sehingga hanya membutuhkan buku-buku saja atau pengumpulan data-data pustaka dengan membaca, kemudian merangkai kegiatan berupa merangkai data-data pustaka. Kemudian jenis datanya, jenis data kualitatif, dengan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang menjadi teladan pada kisah Khulafaur Rasyidin yang ditemukan berdasarkan makna tersirat maupun makna tersurat dari sebuah kata, kalimat, dan ungkapan pada buku SKI kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Untuk sumber datanya, yang pertama sumber data primer, materi para Khulafaur Rasyidin, bab 6 hingga bab 9 dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam MI kelas 5, dan sekundernya artikel, jurnal, buku, internet, berbagai literatur yang relevan. Oke, teknik pengumpulan datanya, pertama menggunakan teknik dokumentasi, yang mana dokumentasi ini merujuk pada peristiwa pada masa lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan suatu karya. Nah, tepatlah jika sejarah kebudayaan Islam ini atau judul yang saya angkat ini menggunakan teknik dokumentasi, karena cerita atau kisah teladan Khulafaur Rasyidin ini merupakan sebuah sejarah yang ada pada masa lampau. Sedangkan yang kedua itu bukan kemudian teknik pengumpulan datanya itu berupa rangkaian kepustakaannya juga, ada gimana caranya kita dari awal kita membaca, memahami, mengklasifikasikan, dan menyimpulkan isi buku. Kemudian teknik analisis datanya saya menggunakan model Miles dan Huberman. Nah, dari awalnya itu penyajian data, yang pertama itu pengumpulan data. Nah, dari pengumpulan data, setelah data itu terkumpulkan, kemudian kita kumpulkan buku-buku atau data-data jurnal-jurnal yang relevan, kemudian kita lakukan hal yang pertama adalah reduksi data. Nah, untuk reduksi data ini proses memilih, memfokuskan, atau menyederhanakan, atau memisahkan, atau merubah data yang tadinya dari data yang mentah menjadi data yang menjadi catatan penting yang akan dicari kesimpulannya nantinya seperti itu. Setelah direduksi, maka dilakukan penyajian data. Nah, penyajian data ini melakukan hasil dari reduksi data tadi, kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Penyajian data ini dapat diungkapkan melalui uraian singkat, kemudian bagan atau tabel, kemudian hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi hasil dari reduksi data, hasil dari penyajian data itu diambillah kesimpulan atau dicek kembali apakah telah tepat atau belum. Jika belum tepat, maka akan dilakukan lagi reduksi data dan penyajian datanya. Oke, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, untuk materi Khulafaur Rasyidin sendiri, seperti yang telah dijelaskan, materinya ada dari bab 6 sampai bab 9, kisah teladan Abu Bakar bagaimana cara meladani dan peran sebagai khalifah. Yang kedua, kisah teladan Umar bin Khattab, meladani dan peran sebagai khalifah. Yang ketiga, kisah teladan Utsman bin Affan, meladani dan peran sebagai khalifah. Yang keempat, kisah teladan Ali bin Abi Thalib, meladani dan peran sebagai khalifah. Oke, keteladanan Abu Bakar. Dari keteladanannya, Abu Bakar adalah orang yang jujur dan senantiasa membenarkan Rasulullah. Nah, untuk sebagai khalifahnya, jadi sifat yang terkenal dari Abu Bakar adalah orang yang jujur dan senantiasa membenarkan Rasulullah, sehingga ia diberikan julukan Asy-Syidiq, adalah orang yang jujur. Kemudian khalifah. Jadi selama ia menjadi khalifah, ia terkenal sebagai seorang yang akhlaknya jujur, arif, bijaksana, tegas, dan wibawa, sehingga ia dijadikan sebagai khalifah pertamanya. Kemudian yang kedua adalah teladannya Umar bin Khattab. Jadi keteladanan dari Umar bin Khattab ini adalah ia tuh tegas, berani, kemudian memegang janji, disiplin, pandai bela diri. Umar bin Khattab ini terkenal sebagai sosok yang benar-benar mencintai Rasulullah hingga rela berkorban untuk Rasulullah. Sebagai khalifah, ia dikenal sebagai sosok yang adil, tegas, memegang janji, disiplin, dan memiliki keberanian yang besar. Sehingga dia memiliki gelar Al-Faruq, yang artinya mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, karena dia adalah sosok yang tegas. Nah, yang ketiga itu teladanannya Utsman bin Affan, dikenal sebagai sahabat yang cerdas, jujur, santun, dan soleh. Rasulullah saja sampai kagum dengan kesolehannya, dengan kesantunannya. Saking santunnya ia dalam bersikap. Kemudian ia adalah sosok yang dermawan, yang banyak sekali membantu dengan harta kepada dakwah-dakwah Rasulullah. Nah, sebagai khalifah, dia tuh sebagai sosok yang sopan santun juga, kemudian lembut dalam memimpin, seperti itu.
dan teladan Ali bin Abi Thalib. Kemudian keteladanannya itu Ali bin Abi Thalib ini memiliki julukan Asadullah. Jadi dia itu sosok yang pemberani. Kemudian ilmunya banyak, ilmunya luas, sangat pintar, cerdas, dan sangat peduli kepada orang lain. Nah, sebagai khalifah pun dia seperti itu. Sangat meneladani kehidupan Rasulullah, sederhana, cerdas, tegas, berani, kuat, kokoh dalam mempertahankan ajaran Rasulullah, juga sangat peduli kepada masyarakatnya. Oke, nilai-nilai pendidikan akhlak dalam materi Rasyidin pada mata pelajaran SKI kelas 5M itu yang pertama pada Abu Bakar. Nah, nilai pendidikan akhlak terhadap Allahnya itu ada takwa, cinta dan ridha dan ikhlas yang terdapat dalam buku dengan berbagai kutipan-kutipannya. Nilai terhadap akhlak terhadap Rasulullah itu mencintai dan memuliakan Rasulullah SAW, menaati dan meneladani Rasulullah SAW. Akhlak terhadap diri sendirinya itu jujur, sopan dan santun, dan akhlak terhadap masyarakatnya adil, saling mengingatkan dalam ketakwaan. Nah, nilai-nilai pendidikan akhlak ini tercantum dalam skripsi, tercantum dalam buku materi Khulafaur Rasyidin ini dalam kutipan-kutipan misalnya seperti takwa. Adanya kutipan pada masa jahiliyah, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang sukses. Ia banyak menjalankan perjalanan dagang dan termasuk orang yang sangat giat dan tekun. Setelah masuk Islam, ia menggunakan hartanya untuk menopang perjuangan Rasulullah karena Abu Bakar termasuk sahabat yang dermawan. Nah, kenapa ini dikatakan takwa? Karena menjelaskan bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang dermawan. Ia takwa dalam menjalankan perintah Allah. Ia membantu orang-orang di sekitarnya untuk menegakkan agama Islam. Seperti itu. Begitupun dengan cinta dan ridho, ikhlas, mencintai dan lain sebagainya. Ada terdapat dalam kutipan-kutipan dalam buku materi Khulafaur Rasyidin tersebut. Sedangkan pada Umar bin Khattab, nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam bukunya, yang terdapat dalam babnya, nilai pendidikan akhlak terhadap Allah itu takwa, cinta dan ridho, ikhlas. Sedangkan akhlak terhadap Rasulullah yang mencintai dan memuliakan Rasulullah, menaati dan meladani Rasulullah SAW. Akhlak terhadap diri sendirinya itu tegas, teguh memegang janji. Yang ke akhlak terhadap masyarakatnya itu menolong sesama dan adil. Nah, contoh sikap Umar bin Khattab yang tercantum dalam buku materi itu seperti ketegasannya dari ceritanya seperti dalam kutipannya seperti ini. Namun setelah masuk Islam, Umar adalah sahabat yang sangat berani dan tegas membela Islam. Karena keberaniannya ini, dakwah Rasulullah yang tadinya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kemudian dilakukan secara terang-terangan. Sahabat Umar, lisannya penuh dengan kebenaran dan ketegasan. Pemikirannya cerdas dan wawasannya luas. Setelah Rasulullah wafat, sahabat Umar kemudian diangkat menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Nah, di sini dipaparkan bahwa sifat tegas Umar, beliau terkenal sebagai sosok yang tegas dalam membela Islam dan Rasulullah. Ketegasannya dilakukan karena beliau sangat yakin dengan kebenaran Islam. Itu. Untuk Utsman bin Affan, nilai pendidikan akhlak terhadap Allahnya takwa, cinta dan ridha dan ikhlas, kemudian akhlak terhadap Rasulullahnya mencintai dan memuliakan Rasulullah, kemudian menaati dan meneladani Rasulullah, akhlak terhadap diri sendirinya jujur, sopan dan santun, dan akhlak terhadap masyarakatnya tidak ditemukan dalam buku. Nah, contohnya itu sikap sopan santunnya. Jadi dalam kutipan, tahukah kamu siapa khalifah ketiga? Ia adalah sahabat Utsman bin Affan. Ayo mengenal lebih dalam tentang sahabat Utsman. Ia seorang sahabat yang santun, bijak, dermawan, sangat mencintai Rasulullah. Pada awal masa Islam banyak membantu perjuangan Rasulullah. Nah, dari pemaparan tersebut, kutipan tersebut dijelaskan dengan tekan bahwa Utsman bin Affan itu adalah sosok yang sopan atau sopan dan santun. Nah, namun selain santun juga terkenal sebagai seorang yang bijak, dermawan, sangat mencintai Rasulullah. Nah, yang Khulafaur Rasyidin keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib, nilai pendidikan akhlak terhadap Allahnya takwa dan ikhlas, akhlak terhadap Rasulullahnya mencintai dan memuliakan Rasulullah, menaati dan meladani Rasulullah, akhlak terhadap diri sendirinya peduli dan tegas, akhlak terhadap masyarakatnya adil dan membela yang lemah. Nah, contoh kutipannya, nih, Khalifah Ali memecat para pejabat yang zalim, korup, tidak becus bekerja. Sahabat Ali kemudian mengirim kepala baru ke daerah yang pejabatnya dipecat. Kemudian semua pejabat lama wajib kembali ke Madinah. Namun sehingga gubernur baru yang dikirim Ali kembali ke Mekah. Kebijakan mengganti gubernur ini karena Ali peduli dengan rakyat agar rakyat mendapatkan pelayanan yang baik, maka perlu pemimpin-pemimpin yang lebih peduli kepada rakyat. Nah, bentuk peduliannya itu beliau sangat peduli kepada rakyat agar rakyat mendapatkan pelayanan yang baik dan nyaman selama kepemimpinan beliau, maka beliau mengganti beberapa pejabat yang korup tadi demi
apa, kesejahteraan masyarakat-masyarakat lainnya, seperti itu. Nah, peran-peran metode keteladanan para khalifah rasyidin untuk pembentukan nilai pendidikan akhlak. Yang pertama itu sikap keteladanan Abu Bakar Asy-Siddiq menghargai dan jujur. Jadi indikator jujur itu ada dua dalam kutipan buku. Yang pertama membenarkan suatu perbuatan jika perbuatan tersebut benar dan menyalahkan suatu perbuatan jika perbuatan itu salah, dan kedua yakin. Nah, ini membenarkan suatu perbuatan jika perbuatan tersebut benar dan menyalahkan suatu perbuatan jika perbuatan itu salah. Contoh keteladanannya seperti ini. Abu Bakar pernah membenarkan Rasulullah, selalu membenarkan Rasulullah, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj, dikala orang lain menentang Rasulullah. Nah, contoh bagi peserta dirinya seperti apa? Nah, seperti ini contohnya. Jika ada teman yang merebut pensil milik teman yang lain, maka teman yang merebut tersebut harus ditegur karena perbuatan yang salah. Dan pemilik pensil harus dibela karena dia adalah orang yang benar, memiliki hak untuk mengembalikan pensilnya. Kita sebagai penengah harus jujur dalam bertindak. Jadi kalau misalnya seseorang itu salah, maka harus kita katakan dia salah. Kita harus jujur kalau dia salah. Jika dia benar, maka harus kita benarkan. Nah, kita tidak boleh membela yang salah, tidak boleh berat kepada yang benar. Yang kedua itu yakin. Contoh teladanannya Abu Bakar orang yang jujur dan baik hati. Ketika Rasulullah menawarkan Islam, ia langsung menerima ajaran tersebut dengan penuh keyakinan atau sidik. Nah, karena saking yakinnya Abu Bakar kepada Rasulullah, ia digelari sidik atau yang penuh dengan keyakinan atau yang jujur. Contoh bagi peserta didik nih. Ketika kita melakukan kesalahan dan kita sadar kita melakukan kesalahan, seperti tidak sengaja mengejek teman, kita yakin bahwa kita sedang sengaja mengejek teman, kita sadar bahwa itu tiba-tiba kita tersadar bahwa itu perbuatan itu jelek, maka kita langsung minta maaf, mengatakan kejujuran bahwa kita melakukan kesalahan dengan mengejeknya, sehingga datangnya keberanian dalam diri untuk minta maaf berkat kejujuran dan keyakinan dalam hati. Nah, sikap keteladanan Umar bin Khattab, yakni tegas dan memegang janji, tegas, mampu dalam komunikasi dan bersikap menghargai pikiran, perasaan, keyakinan pada orang lain. Nah, pada contoh keteladanannya disebutkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab sangat tegas, memegang janji, disiplin, dan sangat sederhana. Sehingga dengan ketegasannya beliau disebut dengan Al-Faruq, yakni mampu membela kebenaran dan menumpas kebatilan. Nah, contoh bagi peserta didiknya, kita ajarkan jika anak diejek oleh temannya dengan sebutan yang tidak ia senangi, ajarkan ia dengan tegas mengatakan kepada temannya bahwa ia tidak menyukai dipanggil dengan sebutan tersebut anak kita harus tegas berbicara dengan baik pada temannya agar tidak terjadi perkelahian. Jadi kita harus tegas. Kalau kita tidak suka, maka kita harus katakan tidak suka. Kalau kita suka, maka kita katakan kita suka. Kemudian memegang janji. Nah, dalam ceritanya sebelum Umar masuk Islam, Umar itu memegang janji kepada suku dan keluarganya untuk melawan siapapun yang mengganggu sukunya. Begitupun setelah masuk Islam, ia dengan teguh memegang janji membela Rasulullah dan berjanji akan senantiasa membela Islam hingga mati. Contoh bagi peserta didik ketika akan mulai pelajaran nih, selipkan perjanjian antara guru dan peserta didik. Misalnya, peserta didik harus memperhatikan guru ketika belajar. Kemudian guru ingatkan bahwa jika telah berjanji, maka harus ditepati dengan cara peserta didik tidak boleh bermain di saat guru menjelaskan pelajaran di depan kelas. Masih banyak lagi contoh sikap memegang janji lainnya yang dapat terapkan dalam kehidupan peserta didik. Yang ketiga, sopan dan santun. Nah, tahukah kamu, seperti cerita yang tadi, bagaimana dijelaskan bahwa Utsman bin Affan memiliki sifat yang santun. Nah, contoh bagi peserta didik tuh bisa kita lakukan dengan keteladanan yang berasal dari pendidik. Bisa dengan mencontohkan cara berbicara yang baik pada peserta didik, sehingga peserta didik mampu merespon dengan sopan santun pula. Bisa kita gunakan dengan 4 perkataan yang baik, yaitu tolong, terima kasih, maaf, dan permisi. Nah, keteladanan Ali bin Abi Thalib yakni peduli. Nah, dalam kisahnya memang banyak sekali dijelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang peduli. Bahkan ia sampai tidak apa-apa ya tidak makan, yang penting orang lain merasakan nikmat makan, tidak kelaparan. Begitulah bentuk kepeduliannya. Nah, cara kita dalam mendidik anak, contohnya, sikap peduli yang bisa diajarkan dalam menawarkan bantuan ketika ada yang membutuhkan. Kemudian jika ada seseorang yang butuh pertolongan, kita akan senang hati membantu. Namun jika tidak mampu, maka kita akan menolaknya dengan cara yang halus. Kemudian saling bertegur sapa adalah tanda kita peduli. Kemudian tidak sombong dalam berbicara dan selalu rendah hati pada orang lain. Oke, simpulannya. Kesimpulan dari 3 rumusan masalah tadi, yang pertama, bahasan materi mencakup kisah teladan Khulafaur Rasyidin yang dibagi menjadi 2 bahasan, yakni meneladani para sahabat Khulafaur Rasyidin dan peran para sahabat menjadi khalifah. Yang kedua, nilai-nilai pendidikan akhlaknya, yakni akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala mencakup takwa, cinta, dan ridho.
juga keikhlasan, akhlak terhadap manusia yang meliputi akhlak terhadap Rasulullah, yakni mencintai dan memuliakan Rasulullah dan menaati dan meladani Rasulullah SAW, akhlak terhadap diri sendirinya yakni jujur, sopan, santun, tegas, teguh, memegang janji dan peduli, dan yang ketiga itu akhlak terhadap masyarakat yaitu adil, saling mengingatkan dan ketakwaan, menolong menolong sesama, membela yang lemah, dan yang ketiga rumusan masalah ketiga itu membahas mengenai peran metode keteladanannya. Jadi metode keteladanan memiliki peran dalam membentuk nilai pendidikan akhlak serta didik, baik peneladanannya secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk sarannya bagi pendidik, pilihlah metode pembelajaran yang tepat untuk menanamkan nilai akhlak yang menilai akhlak peserta didik. Berikan contoh teladan yang baik kepada peserta didik dalam membentuk akhlakul karimah. Ya, bagi orang tua, contoh teladan juga harus dibimbing oleh orang tua di rumah. Jadi orang tua sebaiknya memiliki ilmu dalam bentuk akhlak bagi anak. Yang ketiga, bagi peserta didik. Materi Khulafaur Rasyidin mampu dipahami dengan baik dan ditanamkan dalam diri sebagai pembentukan akhlakul karimah bagi peserta didik. Dan bagi peneliti, diharapkan peneliti menjadikan materi-materi dalam buku siswa atau buku pelajaran sebagai bahan rujukan penelitian, terutama yang hubungannya dengan pembentukan nilai akhlak. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, salah ucapan maupun salah dalam perkataan. Mohon maaf. Terima kasih. Saran, kritik dan saran sangat saya butuhkan. Sekian dan terima kasih pemaparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.